Salam salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Semoga teman-teman semua selalu berada di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita membahas sebuah pernyataan dari sahabat kita seorang muslim, dan beliau ini berprofesi sebagai seorang guru, dan beliau ini juga mengajar di beberapa sekolah muslim, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Nah, beliau ini sudah lama mengajar, katanya sudah 12 tahun belakangan ini, dan kegiatan beliau ini pada saat ini dia sedang melakukan observasi di beberapa sekolah, dan terakhir ini dia melakukan observasi di sekolah-sekolah Kristen, dan beliau ini menemukan bahwa sekolah-sekolah Kristen ini lebih bagus dari sekolah-sekolah Muslim. Yuk, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini menjadi autokritik yang membangun untuk satu pihak dan motivasi sportif untuk pihak yang lain lagi. Kita sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Bukan hanya terlihat penampakannya seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat statistik, misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Adapun definisi sekolah Islam atau sekolah Kristen itu kita gunakan yang umum saja. Pertama, jika mereka menggunakan simbol-simbol agama dalam kurikulum mereka, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka menerapkan pelajaran-pelajaran khusus atau materi-materi khusus di agama mereka dalam pembelajaran keseharian, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mereka berafiliasi dengan lembaga-lembaga agama tertentu. Nah, dengan tiga kriteria itu, maka kita sebut bahwa itu adalah sekolah Islam atau sekolah Kristen gitu ya. Saya akan isi video ini dengan pengalaman pribadi saya dan ditambah dengan sedikit penelusuran dari luar. Jadi dalam artian begini Baraya, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebagian besar berupa opini pribadi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saya pikir sih, selama ini saya sudah mengajar selama 12 tahun, kemudian terlibat dalam 3 pembangunan sekolah dan 3 pembangunan sekolah abal-abal. Kemudian saya juga sudah mengajar di seluruh jenjang pendidikan, dari mulai TK sampai universitas, dan mengampu sekitar 9 pelajaran yang berbeda di banyak tempat, dan 21 pengalaman mengajar di lembaga yang berbeda-beda, sehingga saya pikir sih sampai sejauh ini cukuplah untuk beropini tentang apa perbedaan atau apa keunggulan sekolah Kristen dibanding sekolah Islam. Sebelum tukang tahu bulat lewat, yuk kita mulai. Hal pertama yang membedakan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen itu dilihat dari latar belakang pemikiran diberdirikannya sekolah itu. Sekolah-sekolah Kristen itu awal mulanya didirikan dengan 2 pikiran utama. Yang pertama adalah saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, saya harus membantu pemerintah untuk menciptakan kader-kader yang baik. Karena itu saya harus mempersiapkan persiapan yang sangat matang, keuangan yang sangat matang, donasi yang sangat matang, peraturan yang sangat matang, sistem yang sudah jelas, staf-staf dan guru-guru yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, atau kalaupun mereka tidak mempersiapkan gurunya, mereka mempersiapkan kriterianya dan sebagainya.
Nah, pikiran-pikiran seperti ini untuk menunjang tujuan yang kedua, yaitu bisnis. Jadi, orang-orang Kristen itu berpikir bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk bisnis. Kenapa bisnis? Agar sekolah mereka itu bisa bertahan, agar sekolah mereka itu tidak menjadi mengemis uang pemerintah. Jadi, mereka itu mandiri secara finansial. Karena itu, mereka juga berpikir orientasi bisnis, mana yang akan dicapai, program-program apa yang dijadikan unggulan dan sebagainya. Jadi apakah sekolah Kristen itu bisnis? Iya, tetapi sebagai landasan untuk tujuan yang pertama tadi itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Islam. Maaf sekali lagi, bukan semuanya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Kalau Baraya punya pandangan yang lain, ya silahkan saja. Saya juga pernah mendirikan sekolah Islam, dan apa yang ada di sana, pikiran-pikiran orang-orang Islam itu adalah, kalau mau mendirikan sekolah, ini adalah tujuan yang baik, insya Allah sama Allah dibantu. Jadi sok aja kereyeh dulu, nanti sistemnya urusan nanti pendanaan mah nanti. Yang penting kalau kita sudah berjalan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik dan sebagainya, maka nanti rezeki pasti akan mengalir, nggak akan mengkhianati kita. Rezeki mah nggak akan kemana, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran-pikirannya itu seperti itu. Jadi masa depan, sistem itu urusan belakangan, urusan nanti. Yang penting dirikan aja dulu dengan penuh keikhlasan, karena nanti pasti Allah akan bantu. Justru dengan pikiran seperti ini aja udah mengkhianati keikhlasan itu. Baraya gini, kalau ada orang yang ngomong misal ya, saya mah ikhlas, nah itu pasti nggak ikhlas. Kan gitu ya. Ya, pikiran sederhananya seperti itu. Dan seperti dilihat dari tujuannya, target mereka itu jangka pendek, mereka nggak pikir jangkau ke depan bagaimana, ya penting jangka pendek nanti kita bisa menghidupi. Karena itu ketika mereka cari guru misalkan, udah diceramahin sejak awal tentang ceramah bab keikhlasan. Jadi guru datang lamar, ya maaf ya ada sekolah ini mah seadanya segini, ya namanya juga sekolah itu kan berarti ngajar anak-anak, ini amal jariah, ilmunya disebarkan ke anak-anak. Jadi jangan dulu berpikir soal money oriented ya, jangan dulu mikirin soal gaji, soal uang, di sini mah apa adanya aja. Yang penting nanti di akhirat punya tabungan. Nah, jadi pikirannya itu menjual akhirat, menjual agama untuk dijadikan bumper kelemahan dan kesalahan. Dan karena itu, maka sekolah-sekolah Islam itu banyak yang masuk ke dalam lingkaran setan. Misal begini, karena guru dibayar seadanya, maka guru itu akan memberikan pelayanan pendidikan yang seadanya. Ya, biasa itu mah sudah hukum kemanusiaan ya. Karena si guru itu hanya memberikan layanan pendidikan seadanya, maka siswa-siswa pun belajar seadanya. Karena siswa belajar seadanya itu, maka kualitas lulusan mereka juga seadanya, ala kadarnya. Karena kualitas kelulusan siswa itu ala kadarnya, seadanya, maka image sekolah itu menjadi image sekolah seadanya atau bahkan kurang di mata masyarakat. Karena itu, siapapun yang masuk ke sana adalah siswa-siswa yang seadanya. Karena sekolah itu tidak diminati, biasa-biasa aja. Nggak bisa bikin saringan masuk, nggak bisa bikin apa, semacam itulah. Nah, karena image sekolahnya itu jelek, maka yang masuk ke situ juga adalah siswa-siswa dengan kadar yang seadanya. Karena siswa yang masuk ke sana kadarnya seadanya, karena dididik oleh orang tua yang seadanya, makanya memberikan SPP juga seadanya, kan begitu, nunggak dan lain-lain. Karena SPP-nya nunggak dan lain sebagainya, maka guru-guru dibayar murah. Begitu aja muter terus-terusan gitu. Oh, berarti itu mah gurunya aja yang tidak militan, yang mengajar karena cari duit. Kalau gajinya sedikit berarti ngajarnya juga kurang gitu. Ya, bukan gitu. Begini Baraya, ini pengalaman pribadi saya ya, saya ceritain. Dalam satu kesempatan, saya pernah mengajar sekolah Islam dan sekolah Kristen dalam satu tahun pelajaran yang sama. Sekolah itu sama-sama besar, lapangannya juga sama-sama besar, siswanya juga sama-sama banyak, kurang lebih memiliki jumlah yang sama, jumlah siswa yang sama. Apa yang terjadi di satu tempat di sekolah Islam itu, saya mengajar sekitar 26 jam dan saya dibayar 350.000. Diambil potongan ini itu buat uang batik, buat uang apa gitu ya, maka saya dapat sekitar 315.000 rupiah dalam 26 jam mengajar. Di sekolah Kristen saya mengajar hanya 8 jam.
mengajarnya. Jadi 1 hari pun kurang, tetapi saya dibayarnya 1 juta lebih sedikit. Dan itu masih ditambah bonus kalau saya mengajar dengan baik. Kemudian saya bikin ini itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, saya mengajar di sekolah Kristen 1/3 dari sekolah Islam dalam durasi waktu, tetapi digaji 3 kali lipat. Padahal sekolahnya sama-sama besar. Kenapa seperti itu? Karena sekolah-sekolah Islam itu banyak yang berpikir money oriented. Jadi guru-guru dipres tapi gajinya kecil, sedangkan sekolah, yayasan apa dan sebagainya besar. Makanya kita juga bisa melihat perbedaan antara yayasan pendidikan Kristen dengan yayasan pendidikan Islam. Yayasan pendidikan Kristen itu sejak awal memang sudah sangat besar, sangat kuat. Makanya ketika mereka mendirikan sekolah, mereka siap untuk nombok 10 tahun sekalipun. Gak apa-apa saya ngegaji guru yang besar. Kan banyak sekolah-sekolah Kristen yang siswanya masih sedikit tapi ngegaji gurunya tuh tetap besar sekali. Nombok, tapi mereka berani demi kualitas. Nah, sedangkan sekolah-sekolah pendidikan Islam itu biasanya sekolah kecil dan mendirikan sekolah karena untuk mencari nafkah gitu. Makanya mereka mempres guru dengan nominal yang sekecil-kecilnya, tapi yayasan-yayasannya mereka biasanya tumbuh dengan sangat pesat. Sekali lagi, tidak semua seperti itu, tetapi mungkin Baraya punya pengalaman yang sama dengan image seperti ini. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika, itu berarti mereka belajar agama. Karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan, dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Kan begitu ya, terintegrasi. Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains, mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian, dan sebagainya. Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumulia, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, sebenarnya di Islam generasi awal itu tidak pernah ada dikotomi seperti itu. Fisika, matematika, kimia, biologi itu adalah pelajaran dari agama Islam. Makanya ulama-ulama itu menciptakan ilmu kimia, mengembangkan matematika, mengembangkan ilmu astronomi, matematika, dan sebagainya. Mereka biasa-biasa aja, dan itu adalah bagian dari agama. 1000 tahun sebelum Darwin muncul, Al-Jahiz sudah memunculkan teori evolusi, walaupun dalam taraf yang sangat sederhana, tetapi idenya dia sudah nemu gitu. Siapa dia? Muslim. Kemudian sebelum Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat dan mengelilingi matahari, itu Al-Biruni sudah mengatakan 400 tahun sebelum Kopernikus lahir, bahkan sudah meramalkan ini bentuk bumi itu seperti ini, luasnya begini, dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekarang tentu saja umat muslim malah sebaliknya, bahwa teori evolusi salah, bumi itu datar, kemudian menyangkal ilmu pengetahuan yang ada sekarang gitu. Kenapa disangkal seperti itu? Karena mereka tidak mampu menguasainya. Nah, kenapa tidak mau menguasainya? Karena pikirannya itu adalah ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia, sekuler seperti itu. Sekulernya udah sampai ke tulang, bukan saja mendarah daging. Misal ya, ketika akhirnya ada tuntutan zaman sekarang bahwa kita harus modern, kita harus maju, apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam? Bikin IT, Islam terpadu.
Apa landasannya? Begini. Kurikulum nasional yang sudah padat sama pelajaran itu, yang banyak dikritik oleh ahli-ahli itu, kemudian ditambahkan dengan dengan pelajaran-pelajaran berlabel Islam. Akhirnya sekolah itu menjadi jauh lebih panjang lagi. Jadi baraya begini, sekolah formal aja dengan komposisi pelajaran yang seperti itu sudah bikin siswa mumet, sudah bikin siswa stres, ditambah lagi dengan sekolah itu katanya adalah ini Islam terpadu. Ini bukan Islam terpadu, ini sekularisasi dalam agama. Islam itu disekulerkan. Jadi menganggap matematika itu adalah ilmu dunia, kemudian menganggap bahwa nahwu sorof itu adalah ilmu agama, sehingga harus dipelajari dua-duanya biar seimbang. Antara dunia dengan akhirat itu bukan seimbang namanya baraya. Itu menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang terkotak-kotak, yang terpecah-pecah, yang hancur. Di dalam Islam semestinya itu adalah setiap orang harus berkembang sesuai dengan bakat minat kepentingannya masing-masing. Orang yang jago matematika silahkan matematika geluti, orang yang jago bahasa Arab silahkan geluti bahasa Arab, orang yang jago bahasa Inggris silahkan geluti bahasa Inggris. Nanti semua hasilnya itu demi kemaslahatan manusia, demi beribadah kepada Tuhan. Kan kita nggak bisa beribadah tanpa Tuhan, tanpa semen, kan? Kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan tanpa mengetahui ilmu astronomi, kan? Mau sholat aja kita harus meluruskan dengan Ka'bah, dan itu harus diketahui dengan ilmu astronomi. Tapi kan bisa pakai gadget. Nah, gadgetnya juga kan bukan buatan Muslim, maka kita harus mandiri secara finansial dan intelektual. Gadget kita harus bisa bikin sendiri. Muslim kan belum bisa. Nah, pikirannya itu ke arah sana. Tapi gara-gara orang Islam itu banyak yang sekulernya mendikotomikan itu, maka sekolah-sekolah Islam itu malah menciptakan kader-kader Islam yang rapuh, yang di masa depan malah kacau, rusak karena stres dengan pendidikan yang terlalu banyak dan padat. Poin ketiga yang membedakan antara sekolah Kristen dengan sekolah Islam itu adalah, mulai serap ya, maaf, pagi-pagi ngejar biar nggak ada tahu bulat, itu adalah bahwa sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Saya akan jelaskan misalkan begini ya, waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Teman-teman, di tahun 2030, mobil listrik itu sudah harus diwajibkan di Eropa. Di 2040, perjalanan keluar angkasa sudah menjadi massal. Itu bisnis yang sangat baik. Maka kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu, masa depan, kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan, anak-anak, lihatlah di zaman dulu di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana. Itu adalah hasil peradaban Islam. Lihat Ibnu Sina di masa lalu sudah bisa menciptakan buku obat-obatan yang masih dipakai oleh orang Eropa abad ke-18. Luar biasa kan? Lihat itu Borobudur, itu dibangun sama Nabi Sulaiman. Jadi pikirannya itu masa lalu. Lihatlah Al-Kanuni menaklukkan Eropa, satu benua didominasi, dikuasai. Lihat betapa besarnya peradaban Islam di masa lalu. Nah, kelihatan baraya dari situ ya. Jadi karena melihatnya masa lalu saja, maka yang mereka kumandangkan itu adalah wacana-wacana. Misal begini, Islam itu adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan, di mana ada ajaran agama yang sampai detail ngomongin soal sikat gigi, kebersihan tubuh, kan nggak ada. Ya kalau memang kenyataannya begitu, kenapa itu sampah-sampah di kelas berserakan? Saya kan pernah itu saya kritik langsung di depan rektornya, ada universitas gitu ya, ngomongin soal bab toharoh dalam Islam, ngomongin bab toharoh itu kelas kotor gitu. Ngomongin bab bersih, tapi di situnya jadi cuman wacana, cuman membacot gitu, cuman ngahuntu, tapi realisasinya itu tidak ada. Ada sekolah hafidz Quran di gunung gitu ya,
ngomong ke orang tua siswa, di sini kita mengajarkan hafid Quran, menghafal Quran dan sebagainya, tapi disimpannya di gunung, sekolahnya itu di Gawir gitu. Jadi amdal saja mereka langgar, mungkin nyogok karena di gunung gitu. Tetapi walaupun mereka nyogok, kemudian bangunan-bangunannya juga bangunan yang kukuh gitu, tidak bisa resapan air, dan akhirnya akan menzolimi orang-orang yang ada di bawah, hutan-hutan yang awalnya banyak pohonnya digundulin untuk bikin bikin sekolah itu. Dan udah kondisi seperti itu mereka ngomong, kita ini menjalankan syariat Islam, kita ini hafid Quran dan sebagainya. Jadi ngomongnya memelihara Islam, tetapi realisasinya merusak daerah resapan air. Sedangkan orang sekolah-sekolah Kristen itu sebaliknya. Jadi ketika mereka memikirkan seperti ini, kemudian mewacanakan seperti ini, kemudian mereka merealisasikan di dunia nyata seperti itu, bahwa kita di masa depan akan seperti itu, maka kita harus mengantisipasinya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mengantisipasinya, maka kualitas anak-anak kita menjadi baik. Karena kualitas anak-anak kita menjadi baik, maka kita bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Memberikan kebaikan buat masyarakat itu adalah ibadah mereka dan direalisasikan. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, ini sebenarnya adalah otokritik yang membangun, saya harap, untuk satu pihak ya. Jadi jangan dulu marah-marah, jangan dulu baperan, dan ini juga bisa dijadikan motivasi sportif untuk pihak yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Saya harap sih Baraya semua bisa menambahkan, karena apa yang saya sampaikan di sini itu adalah opini pribadi, 3 poin, karena sebenarnya tentu saya jauh lebih banyak, 3 poin berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul, silakan simak video saya.